Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, kaum muslimin jemaah salat zuhur yang semoga senantiasa di bawah lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan salat zuhur berjemaah, mari kita sedikit membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dirangkum oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pembahasan kita pada siang berbahagia ini yaitu di bab bayanu ghiladhi tahrimi syahadati zur. Bab penjelasan dahsyatnya pengharaman syahadati zur, syahadah kesaksian bohong. Syekh Ibn Utsaimin menyatakan bahwa syahadatu zur ada 3 jenisnya. Syahadatul zur ada 3 jenisnya. Yang pertama kata beliau, an yashhada bima ya'lam annal amra bi khilafih. Seseorang memberikan persaksian dan dengan perkara yang dia mengetahui sejatinya atau hakikatnya, kenyataannya berbeda yang disampaikannya. Apa yang diberikannya kesaksian tidak sesuai dengan kenyataannya. Ini yang pertama, bentuk syahadah az-zur. Yang kedua kata beliau, ayyashhada bima la ya'lam annal amra bi khilafi aw bi wifaqih. Atau ada seseorang memberikan kesaksian, dia tidak tahu ini benar sesuai dengan kenyataan atau tidak. Dia menyampaikan sesuatu, cuma dia tidak mengetahui yang disampaikannya sesuai dengan kenyataan atau tidak. Berbeda dengan kenyataannya atau tidak. Kemudian yang ketiga kata beliau, bentuk dari syahadatul zur, ayashhada bima ya'lam annal amra ala wifaqihi lakin ala sifati ghairil waqi'. Ya, bahwa dia memberikan kesaksian dengan apa yang dia ketahui, perkara itu sesuai dengan yang disampaikannya, namun kenyataannya sebagian sifatnya berbeda. Ya, dia menyampaikan sesuatu perkara yang kenyataannya ada demikian, cuman ada beberapa sifat yang tidak sesuai. Jadi tidak komplit apa yang disampaikannya. Maka kata beliau, 3 bentuk ini semuanya hukumnya haram. Semuanya hukumnya haram dilakukan dan diwanti-wanti dalam agama kita agar kita tidak terjerumus ke dalam hal ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fajtanibur rijsa minal authani wajtanibu qaula zur. Ya, jauhi kesyirikan dan jauhi qaula zur, perkataan yang tidak benar. Ya, syahadah yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Dan Allah juga menjelaskan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan sampai mengikuti apa yang tidak kita ketahui. Artinya sampaikan persaksian apa sejauh mana yang kita ketahui. Sedalam mana atau sejauh mana yang kita ketahui tentang perkara itu. Kemudian Imam An-Nawawi menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nabi Abi Bakrah, qala Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Wahai para sahabatku, maukah kalian saya informasikan, saya sampaikan, yaitu dosa yang paling besar. Dosa-dosa apa yang dosa yang paling besar? Qulna bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, kami mau ya Rasulullah mengetahui apa saja dosa-dosa yang paling besar. Kata Rasulullah, al-isyraku billahi wa uququl walidain.
dosa paling besar, paling dahsyat kata Rasulullah SAW di antara dosa-dosa besar al-isyraku billah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, wa uququl walidain, dan berdurhaka atau melakukan perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana, ya, di riwayat fajalasa wa kana muttaqian. Ya, di riwayat ini dikatakan wa kana muttaqian fajalasa. Nabi awalnya lagi nyandar. Ketika mengatakan al-isyraku billah, Nabi lagi bersandar. Wa uququl walidain disampaikan Nabi, juga Nabi dalam kondisi bersandar. Kemudian Nabi duduk, memperbaiki duduknya. Kemudian Nabi mengatakan wa qaulu zur. Fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Ya. Dalam riwayat lain wa syahadatuz zur. Kesaksian bohong kata Rasulullah SAW, dan itu diulang-ulang oleh Rasulullah SAW berkali-kali. Dan intinya Rasulullah mengatakan wa qaulu zur wa syahadatul zur wa sadatul zur wa qaulu zur. Bahkan para sahabat mengatakan, wahai sekiranya Rasulullah tidak melanjutkannya. Kemudian Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa ketika mengomentari hadis ini, perkataan sahabat yang mengatakan wa kana jalisan wa kana muttaqian fajalas, ya, Rasulullah awalnya bersandar kemudian duduk, ini menunjukkan kata Ibnu Hajar yush'iru bi annahu ihtamma bidzalik. Ini menyebutkan, mengingatkan, menyiratkan bahwa Rasulullah memberikan perhatian lebih, sehingga Rasulullah SAW duduk yang awalnya Rasulullah dalam keadaan muttaqi, bersandar. Dan ini memfaedahkan pentakkidan atau penguatan pengharaman perlakuan, yaitu syahadah zur. Besarnya dosa yang terdapat dalam syahadah zur, ya, karena disebutkan oleh Ibnu Hajar, ketika seseorang melakukan kesyirikan yang merupakan dosa besar, itu dalam hatinya akan ada sesuatu yang akan mencegahnya. Ketika seseorang melakukan uququl walidain, tabiat seseorang akan tidak mau memberikan meregalkan orang mendurhakai orang tuanya yang melahirkannya. Akan ada tabiatnya bertentangan dengan hal demikian. Namun adapun syahadah zur itu banyak dawafi'nya kata beliau. Banyak pendorongnya seseorang untuk melakukan syahadah zur, dan lisan tersebut mudah untuk mengucapkannya, tidak berhati-hati dalam menyampaikannya. Maka ini ketika itu Rasulullah SAW, kata Ibnu Hajar, ketika disebutkan oleh sahabat Nabi waktu itu bersandar kemudian duduk kemudian menyampaikan syahadatuz zur atau qaulaz zur, ini menunjukkan betapa Rasulullah memberikan penekanan dan menunjukkan keharaman yang sangat lebih di perkara ini. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa syahadah zur ini, ya, ini adalah perkara yang sangat banyak terjadi di masyarakat, sehingga juga Nabi SAW mengulang-ulangnya agar orang tidak bermudah-mudah melakukan hal demikian, karena kemudaratannya dari syahadah yang disampaikan, dari kesaksian yang disampaikan, tidak hanya kepada pelakunya. Pelakunya berdosa, iya, namun juga akan memberikan efek yang sangat besar kepada orang lain. Ketika misal seseorang menanyakan, beristisyarah, menanyakan tentang seseorang yang ingin dijadikannya menantu, misal, kemudian ada orang yang dia tidak tahu, kemudian oh dia kayak baik, dia baik, sehingga dengan ucapan tersebut orang tadi menjadikannya menantu, padahal dia tidak tahu tentang orang tersebut, dan dia memberikan persaksian terhadap sesuatu yang tidak dia ketahui. Maka ini termasuk syahadah zur, akan memberikan mudarat kepada orang tadi. Atau dia mengetahui orang ini biasa-biasa saja, atau ada cederanya, atau ada sesuatu yang tidak baik pada dirinya, kemudian dia tutupi, kemudian dia mengatakan dia berharap bahwa mudah-mudahan baik, kemudian dia berikan syahadah. Ini lebih parah lagi dengan yang pertama tadi, ya. Dan seperti halnya yang lain,
banyak terjadi orang-orang yang memberikan kesaksian, yang memberikan rekomendasi kepada pekerja-pekerja misalnya. Ya, bahwa dia tahu dia disiplin, padahal dia tidak disiplin. Ini termasuk ke dalam syahadah zur. Ya, syahadah zur yang diwanti-wanti, yang dilarang dalam agama kita. Ya, dan para ulama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Mas'ud mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menyandingkan kesyirikan dengan syahadah zur. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Hendaknya seseorang menjauhi kesyirikan, wajtanibu qaula zur, dan juga jauhi qaula zur, menyandingkan kesyirikan dengan qaula zur, menunjukkan bahwa syahadah persaksian kebohongan yang tidak benar itu sangat besar. Sebagaimana mempersekutukan Allah, dosa besar terhadap Allah, mempersekutukan Allah, dosa besar yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun syahadah zur yaitu kezaliman kepada manusia. Ya, kezaliman kepada manusia. Betapa banyak orang yang memberikan rekomendasi, ya, yang dari rekomendasi tersebut seseorang menjadi menempati sesuatu yang dia tidak layak menempatinya. Apa yang terjadi? Kemudaratan yang akan dilakukannya. Ya, kemudaratan yang akan dilakukannya. Kemudian Rasulullah SAW disebutkan oleh Ibnu Utsaimin ketika Rasulullah mengatakan ala unabbiukum bi akbaril kabair, Rasulullah mempergunakan kata-kata ala, menunjukkan bahwa Rasulullah menyampaikan, wahai para sahabat, berikan perhatian lebih, bahwa saya akan menyampaikan perkara yang sangat dahsyat. Bahwa yang pertama, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendurhakai kedua orang tua, dan ini mendurhakai kedua orang tua ini adalah berdosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika kita taat kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua juga merupakan pahala yang sangat besar. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan bahwa berbakti kepada kedua orang tua menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan raghima anf, celaka. Siapa ya Rasulullah? Orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu keduanya di masa tua mereka, namun ketika itu dia tidak bisa masuk surga dengan bakti kepada kedua orang tua. Rasulullah katakan celaka orang seperti ini. Ya, celaka orang seperti ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang berikutnya di antara dosa besar itu adalah syahadah zur. Ya, kesaksian yang bohong. Ya, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, disampaikan oleh Syekh Utsaimin, bahwa kesaksian bohong tersebut bukan berarti dia sengaja berbohong saja, tidak. Bahkan kalau dia tidak tahu dengan satu perkara, dia memberikan kesaksian, masuk ke dalam syahadah zur. Atau dia mengetahui cuma sebagian saja, kemudian dia globalkan, dia tazkiyah atau dia diberikan rekomendasi padahal ada perkara-perkara yang tidak benar, dia termasuk juga ke dalam syahadah zur yang diharamkan dalam agama kita. Dan ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak terjadi orang-orang yang memberikan persaksian baik untuk membuat orang lain mendapatkan jabatan atau masuk ke dalam satu perusahaan, atau bahkan menjual produk-produknya dengan syahadah persaksian yang tidak benar. Maka dia akan dosanya digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fajtanibur rijsa minal authan wajtanibu qaula zur. Jauhi menyembah kepada berhala-berhala, artinya jauhi kesyirikan dan jauhi perkataan-perkataan zur, perkataan-perkataan bohong, syahadah-syahadah kebohongan, kesaksian-kesaksian kebohongan, menunjukkan keduanya sesuatu yang sangat dahsyat, dosanya yang harus kita tinggalkan. Jangan kita bermudah-mudah dan jangan kita menganggap enteng, karena mudaratnya tidak kepada pelakunya saja, tapi juga kepada khalayak ramai, baik individu maupun masyarakat, bahkan pemerintahan akan dapatkan mudarat dari syahadah atau kesaksian yang tidak benar.
Mudah-mudahan Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita sampaikan pada siang yang berbahagia ini bisa kita ambil pelajaran dan kita menjaga lisan kita, karena Allah mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya, setiap ucapan yang kita sampaikan, yakinlah di sana ada yang akan menuliskannya, dan kita akan dimintakan pertanggungjawaban setiap apa yang kita ucapkan. Jangan anggap enteng. Jangan anggap enteng. Sehingga Rasulullah mengatakan apa? Ya, barang siapa yang bisa menjamin dua hal. Apa dua hal? Yang ada di antara dua dagunya. Kemudian yang ada di antara dua kakinya. Ya, saya jamin sorga untuknya, kata Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa perkara menjaga lisan, perkara yang kita butuh untuk mujahadah, bersungguh-sungguh, ya, berjihad untuk menahannya. Ya, jangan anggap enteng. Ya, jangan anggap enteng setiap lisan yang kita keluarkan atau ucapan yang kita keluarkan. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan apa? Ketika salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah akan kita diazab dengan lisan kita apa yang kita ucapkan? Rasulullah, thaqilat ka ummuk. Hal yakubun nas, tidaklah, kata Rasulullah, manusia itu terjerembab, manusia itu terserungkuh, terjungkur, ataupun terjerumus ke dalam neraka, illa hasaidu alsinatihim, melainkan karena apa? Karena hasil dari lisannya. Maka mari kita jaga lisan kita, ya. Kalau baik ucapkan, kalau tidak baik tahan lisan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk menjaga lisan kita, dan kita berbahagia nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyesal karena ulah dari satu anggota tubuh kita, yaitu lisan yang tidak bertulang ini. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada pertemuan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.